Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya E.F. Husail Mubin, mahasiswa STI Alhamdulillah Program Studi PAI semester 8. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang haji dan syarat rukun haji. Baik, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Awalan hayya nabda dirasatana fi hadzal sabah asallallahu alaina ayyukiyana ilman nafi'ah. Baik, anak sekalian, kita berjumpa lagi dengan Bapak. Ini Bapak E.F. Husail Mubin, yang insya Allah kita akan mulai belajar kembali, ya, belajar fikih. Nah, kita akan belajar fikih. Sebelumnya siapa nih yang gak hadir? Kelihatannya kosong nih kelas. Ada yang gak hadir nih, siapa nih? Coba di absen dulu. Udin, ada Udin? Hadir. Nah, hadir Udin, selalu hadir, bagus. Anak yang teladan. Oke, yang lainnya? Hilmi Hadir. Wah, Hilmi paling pojok ini. Rizka. Ya, Pak. Ya, bagus. Oke, baiklah. Kita mulai belajar. Di pembelajaran sekarang adalah kita akan belajar tentang apa? Haji. Ya, betul, haji. Siapa yang tahu apa itu haji? Haji itu pergi ke tanah suci, Pak. Ya, betul. Bukan tanah abang ya. Ya. Haji itu pengertiannya dua. Satu menurut bahasa, dua menurut istilah. Oke, haji menurut bahasa adalah berasal dari kata hajja, yahiju, hajja, yang berarti menyengaja berangkat ke sebuah tempat. Itu menurut bahasa. Adapun haji menurut istilah adalah sengaja berangkat ke suatu tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram yang berada di Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ihram, untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i, dan untuk melaksanakan ibadah haji, manasik haji yang lainnya, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Nah, itu pengertian daripada haji, ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Kira-kira ibadah haji itu rukun Islam yang keberapa? Kelima, Pak. Kelima, betul. Melaksanakan ibadah haji itu adalah rukun Islam kelima, ya. Yang mana dilaksanakan ibadah haji ini khusus, tidak semua orang, khusus bagi yang sudah mampu dalam segi materi, mampu dalam segi fisik, ya, karena ibadah haji ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, biaya yang banyak, sehingga kalau orang tersebut tidak mampu atau belum mampu melaksanakan ibadah haji, apakah belum mampu dananya atau belum mampu karena faktor fisiknya, maka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Itu pengertiannya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarat rukun haji. Ada yang tahu syarat rukun haji? Apa aja, Pak? Oke, syarat haji sebelumnya itu syarat haji terbagi dua. Yang pertama syarat wajib haji, oke. Yang kedua syarat sah haji. Yang pertama apa? Syarat wajib haji. Yang kedua syarat sah haji. Oke, siapa yang tahu pengertian dari syarat wajib haji? Angkat tangan. Ada yang tahu apa itu syarat wajib haji? Oke, gak ada yang tahu ya, karena mungkin belum haji atau belum belajar, karena kita sedang belajar tentang haji. Baik, Bapak jelaskan ya. Syarat wajib haji itu adalah perbuatan-perbuatan
yang harus terpenuhi sebelum ibadah haji itu dilaksanakan. Ya, maka apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih berpendapat bahwa syarat wajib haji itu diantaranya adalah yang pertama harus beragama Islam. Ya, tidak wajib haji bagi orang yang bukan agamanya agama Islam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah harus berakal. Artinya akalnya sehat, tidak gila. Tidak wajib berarti haji bagi orang yang gila, bagi orang yang akalnya hilang, yang akalnya error, tidak normal. Yang ketiga, syarat wajib haji itu adalah apa? Balik. Oke, pintar. Yang keempat, syarat wajib haji itu adalah ada muhrimnya. Jadi kalau perempuan ya pergi haji, maka harus ada muhrimnya. Suaminya kah, anaknya kah, ya, atau sanak saudaranya. Yang kelima adalah mampu dalam segala hal. Artinya mampu untuk dia pergi dari tanah air berangkat ke tanah suci, ya, dan mampu pulang kembali dari tanah suci ke tanah air. Itu adalah syarat wajib haji. Paham semuanya? Oke, selanjutnya syarat sah haji. Nah, syarat sah haji itu para ulama berpendapat adalah diantaranya yang pertama harus beragama Islam. Oke, yang kedua harus berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat merdeka. Selanjutnya kita akan menuju ke rukun haji. Oke, ada yang tahu ada berapa rukun haji? Gak ada yang tahu? Baiklah, sebelum kita menuju ke rukun haji, kita harus tahu dulu pengertian rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ya rukun haji ini ditinggalkan, maka ibadah hajinya menjadi tidak sah, menjadi gagal. Maka harus dilaksanakan rukun haji tersebut. Mana rukun haji yang harus dilaksanakan sewaktu melaksanakan ibadah haji? Yang pertama itu adalah ihram. Ada yang tahu apa itu ihram? Kain, Pak. Oh, kain. Oke. Ya, jadi ihram itu bukan kain, tapi ihram itu adalah berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan memakai kain ihram berwarna apa? Putih. Putih. Ya, yang berwarna putih dan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan. Kalimat apa? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu yang pertama adalah ihram. Yang kedua itu adalah apa? Yang kedua itu adalah wukuf. Apa itu wukuf? Ada yang tahu wukuf? Wukuf adalah hadir di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam. Yang ketiga adalah tawaf. Ya, apa itu tawaf? Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah. Ya, dengan cara melaksanakan tawaf itu adalah dengan berlawanan, dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam, dan posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Jadi bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri. Dan tawaf dilakukan itu adalah setelah wukuf.
Oke, keempat, sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-larian kecil dari di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dimulai di Bukit Sofa lalu berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Sama dengan tawaf, ya, ataupun 7 kali putaran. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut sebagian atau seluruhnya sampai botak, silahkan, ya, bisa sebagian atau sampai botak. Minimalnya ukurannya tahallul itu adalah 3 helai rambut. Oke, dan pelaksanaan tahallul ini dilaksanakan setelah apa? Setelah melontar Jumratul Aqobah di tanggal berapa? Di tanggal 10 Dzul Hijjah, atau yang disebut dengan tahallul awal. Itu yang kelima. Yang keenam dari rukun haji itu adalah tertib. Maksudnya adalah tertib pelaksanaannya, dimulai dari ihram, berniat ibadah haji atau umroh dengan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan dan memakai apa tadi? Kain ihram yang berwarna putih sampai tahallul. Nah, itulah anak-anak semuanya, ya, penjelasan sekilas tentang haji, syarat sah haji dan rukun haji. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya dan bermanfaat untuk kita nanti bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita nanti bisa pergi haji. Ya, ilmu kita sudah tahu, maka kita berdoa mudah-mudahan bisa berangkat haji. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.